Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah instrumen yang penting banget buat para petani kita, yaitu asuransi pertanian. Ini semacam jaring pengaman biar hati para petani lebih tenang. Coba deh bayangin jadi petani. Setiap mau mulai menanam, itu rasanya campur aduk. Ada harapan panen melimpah, tapi ada juga rasa cemas yang menghantui. Cemas kalau nanti cuaca nggak bersahabat, atau ada serangan hama. Nah, kita akan bahas lebih dalam soal kecemasan ini. Karena masalah utamanya ya ini, risiko di dunia pertanian itu nyata, besar, dan makin gak bisa ditebak. Ini bukan lagi cuma soal untung-untungan, tapi pertaruhan yang serius. Ancaman-ancaman ini bukan sekedar kemungkinan loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi di lapangan. Perubahan iklim, banjir, kekeringan, serangan hama, semua ini bisa dalam sekejap menghancurkan kerja keras satu musim penuh. Buat petani kecil, gagal panen atau puso itu bisa jadi bencana besar. Tapi, untungnya negara nggak tinggal diam. Pemerintah sadar betul resiko-resiko ini. Makanya, lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, negara membangun sebuah kerangka hukum untuk melindungi para pahlawan pangan kita. Jadi, petani nggak sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Coba bayangkan asuransi pertanian ini seperti sebuah payung pelindung. Waktu hujan bencana datang, entah itu banjir, kekeringan, atau hama, petani kita sudah punya payung, jadi nggak langsung basah kuyup karena kerugian. Biar gampang, AUTP atau Asuransi Usaha Tani Padi ini bukan produk keuangan yang ribet kok. Anggap aja ini dana darurat. Kalau amit-amit terjadi gagal panen, asuransi ini ngasih modal kerja biar petani bisa langsung bangkit dan tanam lagi di musim berikutnya, tanpa pusing cari utangan. Nah, pasti banyak yang bertanya, mahal nggak biayanya? Tenang, ini bagian yang paling menarik. Yuk kita lihat hitung-hitungannya dan gimana caranya bantuan pemerintah bikin asuransi ini jadi super terjangkau. Jadi, biaya premi aslinya itu Rp180.000 untuk setiap hektar sawah per musim tanam. Ya, kalau dilihat angkanya buat sebagian petani mungkin terasa lumayan berat ya. Tapi, tunggu dulu. Disinilah peran penting pemerintah. Dari Rp180.000 tadi, negara ngasih subsidi sebesar Rp144.000. Itu artinya 80% dari total premi ditanggung oleh pemerintah. Ini bentuk keberpihakan yang konkret banget. Jadi, berapa yang harus dibayar petani? Cuma sisanya Rp36.000 aja per hektar per musim. 36.000. Itu kan sering dibilang cuma seharga 2 bungkus rokok. Ringan banget kan? Dan ini dia hasilnya. Dengan menabung Rp36.000, petani bisa dapat perlindungan senilai Rp6 juta kalau sampai gagal panen. Uang 6 juta ini bisa langsung dipakai buat nutupin kerugian dan jadi modal untuk musim tanam selanjutnya. Luar biasa kan? Oke, pertanyaannya sekarang, kalau mau klaim, ribet nggak? Jawabannya, enggak kok. Prosesnya dirancang supaya jelas dan mudah diikuti. Mari kita urai satu persatu. Pertama, ada syarat utamanya yang perlu kita tahu. Klaim baru bisa diajukan kalau tingkat kerusakannya parah ya, minimal mencapai 75%. Dan penyebabnya harus jelas antara karena banjir, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit. Ini dia langkah-langkahnya, prosesnya terstruktur, dan ada batas waktunya yang jelas, mulai dari lapor ke petugas, pengajuan lewat kelompok tani, sampai dana cair ke rekening. Semua diatur supaya nggak berbelit-belit dan petani bisa cepat dapat kepastian. Penting banget untuk kita pahami, program ini tujuannya lebih besar dari sekedar ngasih uang ganti rugi. Ini adalah salah satu pilar utama yang menopang ketahanan pangan nasional kita. Jauh lebih besar skalanya. Coba kita bandingkan ya. Asuransi itu sifatnya proaktif, artinya kita siap-siap sebelum bencana datang. Beda banget sama bantuan pasca bencana yang reaktif, nunggu ada masalah dulu baru bergerak. Asuransi ini membangun kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan. Dengan memastikan petani bisa selalu bangkit dan menanam kembali, asuransi ini secara langsung mendukung visi besar kita. Ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Oke, setelah kita bahas angka dan konsepnya, sekarang kita kembali ke hal yang paling esensial, dampak nyatanya bagi kehidupan petani, karena pada akhirnya ketenangan hati merekalah yang jadi tujuan utamanya. Dengerin deh kesaksian dari Pak Gustiwayan di Bali ini. Awalnya beliau ragu, sama seperti banyak orang lainnya.
Tapi begitu musibah serangan hama tikus datang tanpa diduga, beliau merasakan sendiri manfaatnya. Proses klaim yang cepat membuat keraguannya hilang dan sekarang jadi pendukung setia. Ini bukti nyata kalau sistemnya berjalan. Jadi pada akhirnya inilah tujuannya. Petani bisa bekerja dengan lebih tenang, nggak dihantui rasa was-was. Kalau petani tenang, keluarga di rumah aman, dan dalam skala yang lebih luas, kedaulatan pangan Indonesia juga semakin kuat. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini bukan cuma buat petani, tapi buat kita semua. Tentang betapa berharganya sebuah ketenangan pikiran saat bekerja, terutama bagi mereka yang menyediakan pangan di meja kita.